Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aji Salma Ramadan sebagai PJ Akademik Kimia dari Asrama Kidang Pananjung. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai apa nama senyawa ion dan molekul. Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya di mana kita sudah mendiskusikan mengenai apa itu senyawa ion dan molekul dan apa perbedaannya. Nah, untuk penamaan juga sama, kita akan membagi penamaan untuk senyawa ion dan penamaan untuk senyawa molekul. Yang pertama kita bahas dulu mengenai penamaan pada senyawa ion. Seperti yang telah kita ketahui bahwa senyawa ion tersusun atas kation dan anion. Nah, anion di sini bisa berbentuk monoatomik atau poliatomik. Di bagian pertama yaitu untuk kation yang hanya memiliki satu muatan. Berarti kita berbicara pada unsur-unsur atau logam di golongan A ya, di golongan utama ya. Nah, penamaannya di sini pertama itu tuliskan nama dari kationnya atau logamnya. Kemudian diikuti oleh anionnya. Jika anionnya berupa monoatomik, maka ditambahkan akhiran ide atau ida. Tetapi jika anion yang merupakan poliatomik, maka tidak usah diberi tambahan ida. Selanjutnya, untuk kation yang memiliki lebih dari satu muatan. Berarti kita membahas logam-logam pada golongan B atau golongan transisi. Penamaan yang hampir sama. Jadi kita tulis terlebih dahulu nama kationnya atau nama logamnya, dan diikuti dengan nomor muatannya atau bilangan oksidasinya yang ditulis dalam kurung biasa dengan bilangan Romawi. Nah, ini membedakan antara penamaan tadi yang ketika kationnya hanya mempunyai satu muatan dengan yang kationnya memiliki muatan lebih dari satu. Jadi ada angka Romawi yang menunjukkan bilangan oksidasinya atau muatan dari kation tersebut. Kemudian diikuti dengan anionnya. Anionnya bisa monoatomik atau poliatomik. Ketika anionnya monoatomik, maka ditambahkan akhiran ide atau ida. Tapi kalau anionnya poliatomik, maka tidak usah diberi akhiran ida. Itu untuk penamaan senyawa ion. Yang kedua adalah penamaan pada senyawa molekular atau senyawa molekul. Di mana kita tahu bahwa senyawa molekul itu tersusun atas beberapa non-metal ya, minimal terdiri dari dua unsur non-logam. Penamaannya kita akan menggunakan awalan atau prefix ya. Ini berupa mono, di, tri, dan seterusnya. Jadi kita untuk non-logam pertama itu diberi awalan mono, di, tri, tetra. Nah, untuk mono jika di awal itu tidak perlu disertakan ya. Jadi ketika di awal untuk penyebutan non-metal yang pertama, awalan mono tidak perlu disertakan. Jadi yang disertakan itu hanya awalan dari di, tri, dan seterusnya. Untuk mono tidak usah. Kemudian diikuti dengan non-logam yang kedua. Nah, di non-logam kedua juga diikuti awalan yang menunjukkan jumlah dari unsur non-logam tersebut dalam senyawa itu. Nah, di sini mono itu sudah bisa diikut sertakan. Jadi bisa mono, di, tri, dan seterusnya. Nah, untuk non-logam yang kedua itu, maka dia diberi tambahan ide atau ida. Nah, seperti itu penamaan untuk senyawa molekul. Nah, ini berikut contoh dari penamaan senyawa ion ya. Na2O. Berarti kationnya adalah Na plus dan anionnya adalah O2-. Di sini kationnya hanya memiliki satu muatan yaitu plus saja, plus satu. Sehingga kita tidak perlu menambahkan bilangan Romawi yang menunjukkan muatan atau biloksnya. Di mana Na merupakan sodium atau kita kenal dengan natrium dan O-nya itu oksida atau kalau dalam Inggris oxide aja. Tapi kalau kita mungkin natrium oksida. Ya. Begitu pula dengan ini K2O kalium oksida. Nah, untuk ini yang ketiga ini kita lihat
kationnya berupa NH4. Jadi kation itu selain logam juga disertakan NH4+ ya. Itu juga merupakan kation. Nah, ClO3 itu merupakan polyanion, di mana kalau polyanion kita tidak usah menambahkan akhiran ida. Jadi langsung saja amonium klorat ya. Dan contoh lainnya. Nah, untuk penamaan senyawa molekul, contohnya seperti berikut ini. Ketika dia memiliki rumus HBr, maka H itu kan hidrogen ya. Dia di sini jumlahnya cuma 1. Tapi ingat, kita tidak usah ikut sertakan awalan mono pada unsur non-logam pertama. Jadi tidak monohidrogen, tapi tetap jadi hidrogen bromida. Ya, ini dihidrogen sulfida dan seterusnya ya. Oh ya, tadi ini mungkin untuk contoh yang senyawa ion yang ada bilangan oksidasinya ya. Ini Cr2O3, di mana kita tahu bahwa kromium itu dia golongan transisi, dia punya lebih dari satu bilangan oksidasi atau jenis muatannya ya. Dia di sini Cr3+, ya, maka kita tambahkan bilangan Romawi 3 ya, sebagai penunjuk dari bilangan oksidasi atau muatan dari kromiumnya. Oke, saya lanjutkan. Senyawa hidrat di sini akan dibahas sekilas saja ya. Jadi hidrat itu merupakan kristal yang mengandung air. Contohnya adalah gipsum ini ya, CaSO4 2H2O. Nah, yang kita akan pelajari adalah penamaannya. Penamaan senyawa hidrat itu mengikuti senyawa ion, tapi diikuti dengan penamaan jumlah molekul air yang terikat. Nah, untuk jumlah molekul air yang terikat kita menggunakan awalan mono, di, tri, tetra, dan seterusnya. Contohnya seperti ini, CaSO4 2H2O. Maka penamaan CaSO4-nya menggunakan penamaan senyawa ion, yaitu kalsium sulfat. Kemudian jumlah air yang terikat kita gunakan awalan yang berarti dihidrat. Begitu pula dengan ini COCl2 6H2O, berarti karena CO itu merupakan senyawa golongan B, dia punya lebih dari satu muatan, maka kita tambahkan bilangan Romawi, ini namanya kobalt 2 klorida, ditambah dengan penamaan untuk jumlah air yang terikat ada sebanyak 6, berarti heksahidrat. Nah, ini juga beberapa penamaan senyawa organik. Mungkin teman-teman sudah mengenal di kelas 12 SMA ya. Jadi tidak akan dibahas secara detail lagi. Nah, ini beberapa soal, silakan teman-teman kerjakan sebagai bentuk latihan. Oke, terima kasih.